Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Susbianti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan nomor induk mahasiswa 2110655. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan uji kinerja pada materi pencemaran lingkungan. Submaterinya pencemaran air. Model yang akan saya gunakan problem based learning. Pembelajaran ini akan saya lakukan di SMP Negeri 2 Montong Gading. Bagaimana dengan proses pembelajarannya? Mari simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anakku? Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini Senin 6 Desember 2021 kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melangsungkan aktivitas pembelajaran kita seperti biasanya. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini ya, mari kita buka pertemuan kita ini dengan sama-sama berdoa. Ketua kelas silakan bisa dipimpin doanya. Berdoa mulai. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita, Bu Guru tanya siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini anak-anakku? Masuk semua, alhamdulillah ya. Mana semangatnya? Oke baik, alhamdulillah. Jadi belajar itu harus fresh, harus tunjukkan wajahnya yang ceria. Jangan manyun-manyun begitu, takut Bu Guru jadinya kalau lihat wajah-wajah yang manyun-manyun begitu. Ya, oke baik. Anak-anakku, untuk pertemuan kita kali ini, ya, di sini nanti kita akan melanjutkan aktivitas pembelajaran kita pada minggu yang kemarin, ya. Masih ingat nggak pembelajaran kita yang minggu kemarin? Apa itu? Kelangsungan hidup makhluk hidup. Oke, alhamdulillah. Paling tidak masih mengingatlah materi kita yang kemarin ya. Suasana kelas seperti apa yang kalian inginkan? Aktif dalam pembelajaran, tidak tidur saat belajar. Apalagi kesepakatan kelas yang kayak kita buat? Disiplin. Oke. Kira apalagi? Bersih. Oke, jangan buang sembarangan sampahnya. Oke, hidup nyaman. Oke. Ini nanti kita akan dapatkan apabila yang pertama kita harus kompak, harus konsekuen dengan apa yang akan menjadi tujuan kita, sehingga nanti kita akan bisa merasa nyaman, santai, merasa tidak terpaksa berada di dalam kelas ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Materi kita adalah tentang pencemaran lingkungan, di mana nanti submateri yang akan kita bahas di sini adalah tentang pencemaran air. Adapun nanti kompetensi dasar yang akan kita capai di sini, yang pertama yaitu pada KD 3.8, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian yang kedua di situ nanti adalah untuk poin 4.8-nya adalah membuat produk atau tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungan sekitar berdasarkan hasil pengamatan. Jadi nanti di situ kita akan melakukan kegiatan pengamatan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, ya, melalui tayangan video tentang lingkungan yang tercemar, murid dapat dengan tepat mengidentifikasi faktor penyebab pencemaran air. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu melalui tayangan video dan kegiatan praktikum, ya, murid dapat dengan benar menganalisis dampak pencemaran air bagi ekosistem.
Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan praktikum dan browsing internet, murid dapat dengan benar menentukan konsep pemecahan masalah pencemaran air. Dan yang terakhir di situ nanti adalah yang diharapkan di sini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, murid dapat membuat tulisan ataupun poster tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran air. Di situ ada 2 gambar, ya. Satu pertanyaan Bu Guru. Ya, apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat 2 gambar di depan? Ada yang mau memberikan argumennya mungkin? Oke, Naila, apa yang kamu bayangkan di situ, anak? Gambar 1 itu membuat orang segar. Oke, 1. Ya. Sekarang nomor 2 itu bagaimana ceritanya? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Oke, Ezi. Air yang diminum kotor. Apa iya? Coba kita perhatikan dulu. Oh iya. Oke. Ada lagi? Oke, Farida. Terlihat menjijikan kemudian bisa menimbulkan penyakit. Ada lagi yang mau melengkapi mungkin? Masih ada yang penasaran dengan 2 gambar yang ada di depan? Tidak ada? Oke. Atau mungkin ada yang mau menyimpulkan dari 2 gambar yang tadi, kemudian dari beberapa pendapat temannya yang tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Ika. Karena terlihat perbedaan air yang ada di gambar 1 dan di gambar 2. Oke. Di mana kondisi air pada gambar 1 terlihat jernih, bersih, Ya. dan kelihatan segar. Oke. Tidak ada benda lain yang ada di dalam air. Oke. Sedangkan Terus? kondisi air pada gambar 2 terlihat kotor karena terlihat di sana ada beberapa benda lain yang terlihat selain air. Oke. Kasih applause dulu untuk Ika ya. Oke. Good job. Ya. Intinya berani ngomong aja dulu, jangan takut salah. Gak ada yang akan makan kalian meskipun salah di sini. Dan tidak ada jawaban yang salah. Keberanian dulu yang nomor 1. Ya. Oke. Kita sebagai manusia, ini kelebihan manusia ya. Oke. Itu bedanya manusia dengan hewan. Apa bedanya? Yaitu manusia punya akal pikiran. Nah, disitulah kita manfaatkan ya akal pikiran kita, ilmu kita yang kalian dapatkan bukan hanya di bangku sekolahan saja, tetapi di lingkungan keluarga itu adalah sumber ilmu yang pertama yang akan kalian dapatkan. Ya, disitulah kita fungsikan, ya, sehingga kita nanti bisa akan menjaga lingkungan kita. Kita tahu kalau kita akan mengerjakan ini dampaknya nanti akan seperti ini. Ya, jadi kita mikir-mikir dulu di situ nanti untuk berbuat yang tidak yang nantinya akan berdampak fatal bagi kita sendiri. Dari mana? Ya, itu dari perbuatan kita sendiri. Perhatikan tayangan video di depan. Masih bicara mengenai lingkungan, mayoritas sungai di Jakarta memiliki kualitas air yang tidak layak akibat pencemaran. Kondisi ini disebabkan oleh maraknya pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan utama manusia. Namun sayangnya di daerah perkotaan seperti Jakarta, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan air bersih. Sumber air lain seperti sungai juga tidak layak akibat tercemar. Mayoritas sungai di ibu kota berwarna keruh dan berbau. Ironisnya, masih banyak warga yang memanfaatkan air tidak layak itu untuk kehidupan sehari-hari. Berdasarkan data BPLHD DKI Jakarta, 70% sungai ibu kota tercemar limbah domestik atau rumah tangga. Sementara 30% sumber pencemaran lainnya berasal dari limbah industri, usaha, serta faktor alam. Limbah rumah tangga diantaranya terdiri dari air pembuangan dapur, kamar mandi, dan kegiatan lainnya. Air tersebut dipastikan mengandung zat berbahaya yang dihasilkan oleh deterjen atau sabun mandi, serta pencuci piring. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya bangunan rumah yang berdiri di tepi atau bantaran sungai. Mayoritas rumah itu tidak memiliki sanitasi yang baik dan membuang seluruh limbah rumah tangga langsung ke sungai. Idealnya, setiap permukiman harus memiliki instalasi saluran pembuangan dan penampungan limbah yang baik. Senyawa kimia yang terkandung dalam limbah membuat sistem pembuangan harus memenuhi standar baku mutu.
Ini memang kelihatan kecil ya, aktivitas di dapur, aktivitas di kamar mandi, nyuci, tapi dilakukan oleh hampir 3 juta lebih orang. Setiap hari kan nyuci kan, bergantian. Itu udah berapa puluh tahun. Nah, memang aktivitas kecil mengganggu lingkungan ini pada suatu saat dia akan meledak menjadi problem sosial, problem kesehatan, problem ekonomi. Ini yang harus diwaspadai dan dicermati oleh pemerintah Jakarta. Warga Jakarta dituntut untuk membangun penampungan air limbah di rumahnya masing-masing. Minimal, sebuah rumah harus memiliki septic tank ideal dan jauh dari sumber air tanah. Ada yang mau kalian tanyakan tentang kejadian yang ada di video tadi? Oke. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan. Naila. Oke. Apa contoh limbah medis lain sisa deterjen yang seperti yang diterapkan di video? Oke, siapa yang mau membantu Bu Guru? Alvin. Kalau dilihat dari saya ambil tadi, saya Oke. melihat ada sampah plastik yang ada di sungai. Oke, terus? Juga saya melihat dari sungai ada tulang seperti mengandung minyak atau oli dan bisa jadi sebagai deterjen tadi. Terus? Sampah plastik dan minyak termasuk bahan yang bisa menyebabkan pencemaran air. Oke. Di sini kita sudah punya data. Oke, ini adalah jenis-jenis sampah yang kalian temukan. Bu Guru kasih waktu sekarang 2 menit buat tabel. Di situ adalah jenis-jenis sampah. Kemudian lihat di situ nanti berapa lama waktu terurainya. Bisa kalian browsing. Bu Guru kasih waktu 2 menit. Masukkan data-data yang kalian sebutkan itu dalam bentuk tabel. Sudah? Sudah, alhamdulillah. Oke, siapa lagi yang sudah? Oke, sudah. Naila sudah. Kemudian siapa lagi yang sudah? Oke, Tia sudah. Oke, Elvi, Diki sudah. Oke. Nah, coba sekarang siapa yang mau mewakili dulu? Dan oke, Naila silakan San. Oke. Oke. Bahan-bahan yang tadi itu kita temukan di dalam lingkungan perairan. Itu dampak daripada adanya zat tersebut di dalam itu tadi seperti apa? Ika? Dulunya kualitas lingkungan yang bisa mengganggu kelangsungan hidup suatu makhluk hidup, Oke. bisa keracunan, gangguan kesehatan atau kematian. Iya, bagus sekali. Terima kasih atas pendapatnya Ika. Nah, sekarang yang lebih jelasnya ya, untuk kita akan melihat seberapa sih dampak yang akan ditimbulkan dari adanya zat atau bahan yang ada di dalam air terhadap kelangsungan hidup daripada ekosistem yang ada di sana. Ya. Sekarang silahkan duduk dengan anggota kelompoknya sesuai dengan kelompok-kelompok yang kemarin. Ya, oke, Bu Guru kasih waktu, silahkan duduk dengan anggota kelompoknya dulu, baru nanti Bu Guru bagikan LKPD-nya. Oke, silahkan. Kelompok 1. Udah, oke, baik. Sekarang Bu Guru bagikan LKPD-nya ya. Oke, ini untuk kelompok 1, kemudian ini untuk kelompok 2. Jadi aktivitas yang akan kita lakukan pada hari ini adalah kita akan membuktikan dampak adanya deterjen dalam air terhadap kelangsungan hidup daripada makhluk hidup. Tujuannya di sini adalah murid mampu membuktikan dampak adanya deterjen dalam air terhadap kelangsungan hidup ikan. Adapun alat dan bahan yang disiapkan di situ, toples sudah ada lengkap, kelompok 1, kelompok 2 sudah ya, oke. Sudah diisi air? Sudah, oke. Ada sudah yang bawa ikan? Oke, ikan sudah lengkap ya. Kemudian deterjen sudah ada belum? Mana deterjennya? Oke. Untuk langkah kerjanya, kelompok 1 coba bacakan langkah kerja yang akan kalian lakukan. Siapkan 3 buah toples yang diisi air masing-masing 400 ml. Oke, sudah siap. Kelompok 2 bacakan langkah kerja yang kedua coba. Beri label ketiga toples tersebut masing-masing A, B, dan C. Oke, sudah paham sampai di sana?
Oke, ada yang mau ditanyakan dengan aktivitas pembelajarannya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang silahkan kalian melakukan kegiatan praktikum sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Air sungai menjadi kotor dan mengganggu keindahan
orang hilir mudik di sana, orang lewat mencium aroma yang tidak sedap, orang lewat melihat pemandangan yang tidak enak. Jadi itu adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari tercemarnya lingkungan, khususnya yang tadi itu adalah sungai. Bisa dipahami kelompok 2? Bisa. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kita lanjut ya, presentasi dari kelompok 2. Apa sih rantai makanan itu? Apa itu rantai makanan? Yaitu saling makan. Oke, terus apa lagi yang kalian tahu tentang rantai makanan? Selain saling makan dan memakan, yaitu proses perpindahan energi dari apa itu? Dari kelompok produsen ke konsumen. Konsumen berapa? Konsumen tingkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian nanti yang terakhir di situ ada dekomposer atau pemurah. Siapa yang berperan sebagai produsen? Siapa yang berperan sebagai konsumen? Siapa yang berperan sebagai dekomposer di situ? Sekarang coba kita lihat di lingkungan air. Karena tadi yang kalian amati di situ adalah lingkungan air yang katanya tadi di situ berdampak fatal bagi manusia. Siapa yang menjadi produsen dalam lingkungan air di situ? Yaitu ikan-ikan yang kecil. Oke, terus sebelum ikan-ikan kecil di situ, ikan-ikan kecil itu makan tidak? Dari mana sumber makanannya? Buah yang ada di dalam air. Berarti yang menjadi produsen di situ siapa dong? Tuhan. Oke, pinter. Baru di situ nanti ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1. Ikan kecil dimakan oleh ikan yang ukurannya lebih besar. Itu sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ikan besar dimakan oleh siapa? Makhluk yang lain, bisa saja manusia di situ. Oke, atau mungkin hewan yang lain atau burung mungkin. Itu sebagai konsumen tingkat 3. Dan seterusnya nanti yang terakhir adalah dekomposer atau pemurah. Tapi di situ Puput tadi penasaran sama jawabannya Ika. Ya. Dan lalu dampak negatif itu nanti akan bisa dirasakan oleh manusia. Itu nanti bagaimana prosesnya? Misalnya, pernah mendengar kejadian yang di Cina tidak? Tidak pernah ya. Di Cina dulu itu ada pernah terjadi suatu peristiwa di situ di mana ya masyarakat Cina itu banyak yang meninggal. Karena kenapa? Ya, itu disebabkan karena dia mengkonsumsi ikan. Ternyata ikan yang dia konsumsi itu sudah tercemar merkuri atau zat yang beracun. Dan nyatanya zat beracun itu masih ada di dalam ikan. Ketika dimakan oleh atau dikonsumsi oleh manusia, dampaknya seperti itu, ya. Seperti apa? Bisa sampai dengan menyebabkan terjadinya kematian. Oke, nah jadi seperti itu dia dampak yang ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Ya, jadi meskipun di situ kita katakan bahwa sungai itu yang tercemar, bukan berarti nanti kita hanya akan melihat bahwa lingkungan sungai itu kotor, bukan hanya sampai di situ saja. Tetapi ingat bahwa di dalam air itu ada makhluk hidupnya yang kadang nanti dikonsumsi oleh manusia. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Nah, jadi seperti itulah dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencemaran lingkungan. Ya, seperti yang Ibu katakan dari tadi di awal pembelajaran kita yang tadi, ingat kita sebagai manusia itu yang punya pikiran, silakan manfaatkan ilmu pengetahuan kita untuk menjaga lingkungan kita agar tetap aman dan tidak terjadi dampak-dampak atau hal-hal yang tidak kita inginkan yang nantinya berdampak kepada
Udah dapat semua